It comes down to aesthetic preferences. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang akan Neng bahas kali ini berjudul Life Like. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka bernama Sophie dan James. Ketika sedang berduaan, James mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Sejak saat itu mereka pun pindah ke sebuah rumah yang begitu besar, peninggalan dari ayah James. Juga James bekerja menggantikan ayahnya di sebuah perusahaan. Sophie adalah orang yang terbiasa hidup sederhana. Ia tidak ingin ada pelayan dan pembantu untuk melayani kebutuhannya serta kebutuhan suaminya. Akhirnya Sophie memutuskan untuk memecat semua pekerja yang ada di sana dan memberikan pesangon gaji selama 2 tahun untuk mereka. Mendengar hal itu, James sedikit kecewa atas keputusan Sophie karena mereka memiliki rumah yang sangat besar sehingga James berpikir mereka membutuhkan bantuan pelayan untuk mengurusnya. Sophie tetap meyakinkan James jika ia mampu menghandle semua pekerjaan rumah hingga pada akhirnya James setuju dengan keinginan Sophie tersebut. Ketika James sedang sibuk di kantor, James mendapatkan panggilan telepon dari Sophie. Ia meminta James untuk membantu menghidupkan sebuah mesin. Di malam hari selepas pulang bekerja, James mencoba untuk memperbaiki mesin tersebut, namun James tidak dapat menghidupkan mesin itu. Sophie yang masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta James yang selalu sibuk bekerja di kantor, membuat Sophie menjadi sering mengeluh setiap waktu kepada James yang membuat James bertambah stres. Karena keadaan yang menjadi tidak terkendali, James membawa Sophie ke sebuah tempat, yaitu perusahaan pengembangan robot modern yang sangat persis seperti manusia. Robot-robot tersebut disewakan kepada customer untuk melayani semua pekerjaan rumah mereka. Mereka bertemu dengan Julian, pemilik dan pengembang perusahaan tersebut. Di sana memberikan informasi tentang robot-robot manusia yang sangat canggih dan bisa melaksanakan semua perintah dari majikannya. James memilih robot wanita, namun karena terlihat begitu cantik dan sempurna, Sophie keberatan jika James menyewa robot wanita tersebut sebagai pelayan di rumah mereka. Sophie tahu jika dirinya akan cemburu kepada robot wanita itu. Akhirnya mereka berdua mengambil keputusan untuk menyewa robot bernama Henry agar menjadi seorang pelayan di rumah mereka. Di rumah, Henry pun bekerja seperti pelayan pada umumnya. Ia mengerjakan tugasnya seperti membuat sarapan, memotong rumput, dan hal-hal lain yang diperintahkan oleh majikannya. Namun pada satu saat ketika Sophie akan memakai pakaian, tidak diduga Henry berada di kamar Sophie dan memandanginya. Sophie yang kaget segera menyuruh Henry untuk pergi dari sana. Sophie kemudian menelpon James dan menceritakan hal tersebut kepada James. Namun James nampak tidak begitu peduli, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan membuat hubungan mereka menjadi renggang. Karena merasa kesepian, Sophie mulai dekat dengan Henry. Sekarang Sophie sering menghabiskan waktu bersama Henry. Sophie pun meminta Henry untuk membaca sebuah buku yang berisikan tentang sebuah emosi dan perasaan. Di malam hari, Sophie pun terbangun karena mendengar sebuah suara gaduh di luar. Sophie segera mengecek keadaan dan melihat Henry sedang tertidur di luar halaman rumah tanpa menggunakan pakaian. Henry berkata jika dirinya baru saja bermimpi. Keesokan harinya, James dan Sophie menemui Julian untuk menanyakan mengapa Henry bisa bermimpi. Julian berkata itu terjadi karena mereka terlalu mengembangkan sisi emosional Henry serta memperlakukan Henry seperti manusia biasa. James menyalahkan Sophie karena Sophie terlalu dekat dengan Henry serta banyak menghabiskan waktu bersama Henry, juga memberikan buku tentang emosi dan perasaan.
Suatu hari James menemukan sebuah surat dari Sophie yang sudah lama Sophie tulis sebelumnya ketika pertama kali pindah ke rumah peninggalan ayah James, namun James baru sempat membacanya sekarang. Setelah membaca surat dari Sophie yang begitu romantis, James selalu mengajak Sophie untuk bobo bareng, namun sayangnya Sophie menolak keinginan James mentah-mentah dan membuat James begitu kecewa. Di kantor, James memiliki masalah dengan pekerjaannya, sementara Sophie yang berada di rumah sedang berduaan dengan Henry. Henry berkata jika ia bisa merasakan emosi dalam dirinya, sedangkan di sisi lain, ia juga diprogram untuk selalu bisa menyenangkan majikannya, sehingga ia akan menuruti semua perkataan serta permintaan mereka berdua. Tanpa disadari, ternyata Sophie pun menyukai Henry, hingga ia bermimpi bobo bareng dengan Henry, robot pelayannya. Di saat James pergi untuk bekerja, dengan sengaja Sophie membuka pintu kamarnya dan melakukan hal-hal dewasa di tempat tidur. Ternyata Henry berada di sana dan mengintip Sophie. Kemudian Sophie mengajak Henry untuk menemaninya berenang. Tanpa Sophie ketahui, sebenarnya James belum berangkat bekerja. Melihat kelakuan istrinya, James pun terbakar api cemburu. James kembali menemui Julian. James ingin mengetahui lebih dalam tentang robot Henry. Julian berkata jika Henry akan menyesuaikan dirinya dengan semua keinginan majikannya. Pulang ke rumah, James meminta Henry untuk tidak berinteraksi dan mendekati Sophie. Namun Henry malah mengadu kepada Sophie hingga membuat pertengkaran terjadi di antara mereka. Sophie pun memutuskan untuk pergi ke kota selama beberapa hari dan meninggalkan James sendirian bersama Henry. Di kamar mandi, James meminta Henry untuk mengambilkan pisau cukurnya. Namun Henry datang dengan keadaan telanjang bulat. Lalu Henry berkata jika ia hanya ingin membahagiakan Sophie dan James. Ketika Henry membantu mencukur jenggot James, tiba-tiba Henry mencium James. James yang sebelumnya merasa cemburu kepada Sophie, tanpa berpikir panjang melampiaskan hasratnya kepada Henry. Keesokan harinya James merasakan sesuatu yang aneh. Namun James terlihat canggung kepada Henry. Ia pun ragu-ragu ingin bertanya kepada Henry dan segera berangkat ke kantor. Di kantor, James mendapatkan sebuah kabar baik tentang perusahaannya. Ia segera menelpon Sophie yang sudah pulang ke rumah untuk memperbaiki hubungan mereka yang sedang renggang. Namun Sophie masih menolak untuk berbaikan dengan James. Ketika Sophie sedang dipijat oleh Henry, tiba-tiba Henry berkata jika ia mencintai Sophie. Sophie begitu terkejut dengan apa yang Henry katakan, karena ia yakin robot Henry sudah diprogram untuk tidak mencintai majikannya. Namun Henry berkata jika ia hanya ingin membahagiakan Sophie, sehingga ia mengekspresikan dengan ucapan ia mencintai Sophie. Tiba di rumah, James melihat Sophie yang sedang merokok sendirian. James yang curiga bertanya apa yang terjadi kepada Sophie. Sophie menjawab jika Henry sudah mencium dirinya. Mendengar hal itu, James sangat kecewa kepada Sophie karena Henry sebenarnya akan melakukan apapun yang majikannya inginkan. Dengan marah, James segera mendatangi Henry dan menonjok muka Henry. Bukan itu saja, James kemudian mencabut sistem dock milik Henry. Keesokan harinya mereka pun menunggu kedatangan Julian, sementara Henry belum terbangun dari stasiun docknya. Karena Julian yang belum juga datang dan ada tugas di kantor, maka Henry segera berangkat bekerja. Sesaat kemudian Henry mendatangi Sophie. Ia menanyakan mengapa James mencabut stasiun docknya, sedangkan ia tidak tahu apa kesalahan dirinya. Karena ia hanya diprogram untuk membahagiakan dan memenuhi keinginan James dan Sophie semata. Henry begitu sedih dengan apa yang telah James dan Sophie lakukan kepadanya, padahal ia telah menyerahkan semua tenaganya untuk membantu Sophie dan James. Kemudian Henry menceritakan tentang kejadian di kamar mandi antara dirinya dan James pada saat Henry membantu James memotong jenggotnya. Hal nakal itu terjadi karena James lah yang menginginkannya, di mana James ingin melampiaskan nafsu birahinya. Julian tiba di rumah Sophie.
Namun Sophie yang marah karena mengetahui peristiwa antara James dan Henry di kamar mandi, bergegas ingin menemui James di kantornya. Sementara terlihat keanehan kepada Henry, di mana ia memiliki luka memar di bagian wajah yang dipukul oleh James, karena seharusnya robot tidak akan memiliki luka seperti itu. Julian kemudian menemui Henry dan memintanya untuk pergi ke stasiun doknya. Akhirnya Henry tersadar jika selama ini Julian telah membohongi dirinya. Di kantor, James dan Sophie berdebat hebat. James mengakui jika ia telah melakukan hal buruk dengan Henry. Mereka berdua telah melakukan kesalahan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Pada akhirnya mereka saling memaafkan dan kembali berbaikan. Pulang ke rumah, James dan Sophie melihat Henry yang sedang telanjang bulat di luar. Sekarang Henry menyadari bahwa sebenarnya dirinya adalah manusia biasa, bukan robot yang selalu Julian tanamkan dalam pikirannya. Julian telah membohongi Henry juga semua robot-robot manusia palsu yang berada di perusahaannya. Julian mengadopsi serta mendidik mereka semua sejak mereka masih bayi hingga dewasa untuk kepentingan bisnisnya. Polisi pun menyita dan mengambil alih perusahaan ilegal tersebut dan mengevakuasi semua manusia yang dijadikan robot di sana. Mereka perlu dibimbing dan diajarkan kembali karena sedari kecil mereka telah diperlakukan seperti layaknya robot, bukan manusia. James dan Sophie beserta kedua orang polisi kembali ke rumah untuk mencari keberadaan Henry. Tiba-tiba Julian datang dan menembak dua orang polisi tersebut hingga meninggal seketika. Julian begitu marah. Ia menganggap James dan Sophie sudah merusak bisnisnya yang ia rintis sejak dulu bersama ayahnya. Julian mengungkapkan asal-usul Henry, di mana Henry ditemukan terbuang dengan beberapa luka memar hingga diadopsi oleh Julian dan dijadikan sebagai robot manusia. Tiba-tiba Henry menyergap Julian. Ia lalu membunuh Julian dengan keji tanpa rasa iba sedikit pun. Henry lalu menusuk dirinya sendiri hingga terluka parah. Ia pun meminta maaf kepada Sophie dan James karena telah merusak rumah tangga mereka. Karena luka yang sangat dalam, akhirnya Henry pun meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, James dan Sophie sudah dikaruniai seorang anak. Anak laki-laki tersebut diberi nama Henry. Alasan James dan Sophie memberi nama anaknya Henry karena bagi mereka, Henry adalah orang yang sangat istimewa di dalam kehidupan mereka. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan Akang dan Teteh semua terhibur ya. Neng undur pamit dulu. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah, boy.